Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian franchise. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba. Definisi franchise adalah hak khusus yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang ataupun jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Di dalam dunia franchise dikenal juga istilah sebagai franchisor atau pemberi waralaba. Masih berdasarkan peraturan yang sama, franchisor sendiri adalah orang atau perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan ataupun menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Sementara itu, ada pula istilah franchises atau penerima waralaba. Franchises merupakan orang ataupun badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan menggunakan waralaba yang dimilikinya. Selanjutnya ada pula istilah prospektus penawaran waralaba. Istilah tersebut memiliki arti yakni keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, laporan keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba, serta hak kekayaan intelektual atau yang bisa disebut HKI. Adapun sebuah franchises atau waralaba dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 yang harus memenuhi kriteria yang antara lain memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan ataupun barang jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Yang keempat, mudah diajarkan dan diaplikasikan. Yang kelima, adanya dukungan yang berkesinambungan. Dan yang terakhir, hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Sini saya akan menjelaskan tentang franchising dan King Donut. Pada tahun 1946, William Rosenberg mendirikan Industrial Luncheon Services, sebuah perusahaan yang mengantarkan makanan ringan ke pekerja pabrik di daerah Boston. Selama waktunya menjual makanan di pabrik dan lokasi konstruksi, Rosenberg menyadari bahwa dua barang yang paling populer saat itu adalah kopi dan donat. Dia yakin bisa menghasilkan lebih banyak uang dengan hanya memusatkan perhatian pada dua item itu. Dia menutup Industrial Luncheon Services pada tahun 1948 dan membuka toko donat di Quincy. Setahun kemudian, Rosenberg mengganti namanya menjadi Kettle Donuts, sebelum akhirnya mengubah namanya menjadi Dunkin' Donuts setahun setelah itu. Setelah pertumbuhan yang stabil, terutama melalui waralaba, Dunkin' Donuts tumbuh menjadi 100 lokasi pada tahun 1963 ketika putra William, Robert, mengambil alih kepemimpinan perusahaan di mana dia tinggal selama 30 tahun berikutnya. Saat ini ada lebih dari 11.300 Dunkin' Donuts di seluruh dunia, berada di lebih dari 36 negara, tidak hanya melayani kopi dan donat, tapi juga bagel, roti, sandwich, dan semakin banyak variasi minuman panas dan dingin lainnya. Di Amerika Serikat saja ada lebih dari 8.400 restoran Dunkin' Donuts yang terletak di 36 negara bagian.
semua waralaba di samping lebih dari 3.300 lokasi waralaba secara internasional. Perusahaan induk Dunkin Donuts berada di Branch Inc. Juga memiliki franchise Baskin Robbins, dan perusahaan induk terkadang menggabungkan dua konsep tersebut. Latar belakang dan manfaat. Dunkin Donuts menawarkan beberapa ahli dukungan lapangan terbaik di industri yang mencakup pengembangan, konstruksi, dan pemasaran waralaba. Dunkin Donuts telah membuktikan keahliannya dalam menyediakan peluang waralaba dengan menawarkan bantuan komprehensif yang berkisar dari pemilihan lokasi, melalui proses pengembangan hingga menyediakan pelatihan produk baru yang berkelanjutan. Tim pelatihan dan dukungan perusahaan memberikan alat informasi yang dibutuhkan pewaralaba dengan tingkat dukungan yang termasuk sebagian terbaik di industri quick service restoran atau QSR. Dunkin Donuts menyediakan alat dan panduan yang Anda harapkan dari konglomerat multinasional dan mereka melakukannya dengan baik. Jumlah yang signifikan, Dunkin telah berkembang menjadi salah satu merek terkemuka di seluruh dunia. Dan karena itu hambatan untuk masuk cukup tinggi juga. Setelah melewati pemeriksaan latar belakang kriminal, cek kredit, dan bukti pemeriksaan aset, jika kita ingin membuka franchise Dunkin Donuts, kita harus melakukan due diligence dan pengembangan rencana bisnis. Ini adalah kerja cinta yang membutuhkan kekayaan bersih minimal 250.000 US dollar dan likuiditas 125 US dollar. Jika berpikir tentang kemitraan, satu calon tunggal harus secara pribadi memenuhi kualifikasi keuangan. Biaya waralaba awal adalah angka yang hampir sama dengan 40.000 US dollar sampai 90.000 US dollar. Dan jika kita menginginkan lebih banyak unit, Anda harus meluaskan kecepatan 5/1.